Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah perencanaan sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perangkat perencanaan sosial yang kedua. Maaf. Yaitu desain program. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pemetaan. Ada pemetaan sosial untuk mengetahui diversifikasi, stratifikasi, dan konstelasi sosial yang ada. Kelompok-kelompok sosialnya ada berapa, atau kelompok ekonominya seperti apa, dan bagaimana hubungan antara diversifikasi dan stratifikasi yang menentukan situasi di masyarakat secara umum. Nah, dari situ akan ketahuan kelompok mana yang tertinggal. Tertinggal dalam hal apa saja. Karena bisa jadi seseorang itu secara ekonomi kondisinya baik, tetapi secara sosial dia tersingkir. Atau secara politik dia terdiskriminasi. Nah, itu bagian dari persoalan yang perlu penanganan dan menjadi bagian dari target perencanaan sosial. Jadi problem sosial yang harus diadres atau direspon dengan program-program perencanaan sosial. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan itu dengan mendiskusikan tentang desain program. Kalau kita sudah punya peta, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita awali dengan penjelasan istilah, ya, karena ada dua istilah yang sering dikelirukan, ada dua istilah yang sering dicampur aduk. Yang pertama program dan yang kedua kegiatan. Seringkali kalau ditanya program itu apa? Ya, program itu kegiatan. Ketika ditanya programnya apa, yang ditunjukkan adalah kegiatannya apa. Dua hal ini berbeda. Ya. Program adalah perubahan apa yang ingin kita raih. Ya. Dari belum ada menjadi ada, belum baik menjadi baik, belum bisa menjadi bisa, itu namanya program. Ya. Tujuan yang ingin dicapai. Mengentaskan kemiskinan, menciptakan pekerjaan atau menyediakan keterampilan supaya pemuda-pemuda yang pengangguran bisa bekerja. Menciptakan hubungan yang baik antar kelompok. Nah, itu adalah program. Ya, apa yang ingin kita tuju, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita perbaiki. Lalu untuk mencapai program tersebut, dilakukanlah kegiatan. Ya, jadi kegiatan itu bukan program. Nah, untuk mencapai target program. Jadi ukurannya program itu adalah outcome. Hasil dari program adalah outcome. Tujuan yang ingin dicapai. Tercapai atau tidak? Seberapa persen tercapai? Itu adalah ukuran dari sebuah program. Kalau ukuran dari kegiatan adalah output, aktivitas yang dilakukan. Contoh misalnya, pengentasan kemiskinan. Programnya apa? Menghadirkan atau mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Untuk mencapai itu, apa kegiatannya? Ya, kalau mereka dalam kondisi pengangguran, upayanya adalah melakukan kegiatan supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dengan cara apa? Pelatihan. Ya, menyekolahkan mereka. Atau kalau yang dibutuhkan itu adalah modal, maka menyediakan modal. Itu adalah output. Ya. Bagaimana cara mengentaskan kemiskinan? Menyediakan modal. Ini adalah outputnya. Apakah modalnya tersedia? Sudah. Bisa dicarikan pinjaman tanpa bunga atau bahkan bisa dicarikan bantuan modal tanpa harus mengembalikan. Pertanyaan selanjutnya adalah
apakah dengan keberadaan modal itu, target untuk pengentasan kemiskinan itu otomatis sudah tercapai? Belum tentu. Ya, bisa jadi modal itu membantu sehingga masyarakat miskin itu terentaskan kemiskinan dengan bisa membuka usaha. Nah, itu artinya outcome-nya tercapai. Kegiatan yang kita lakukan bisa menjadi sarana untuk tercapainya tujuan program. Tetapi bisa jadi tidak demikian. Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi program belum tercapai. Karena kegiatan itu ukurannya adalah output. Apa kegiatannya? Menyediakan modal. Oke, kita carikan modal. Lalu apakah modal itu otomatis bisa membuat kelompok miskin itu terentaskan? Ya belum tentu. Bisa jadi modalnya tidak cukup. Bisa jadi modalnya diselewengkan. Diselewengkan oleh penyelenggara maksudnya. Bisa jadi modal yang diberikan itu kemudian berbeda dengan tren yang dibutuhkan. Ya, sehingga ini dua hal yang berbeda. Program adalah apa yang ingin dicapai, kegiatan adalah aktivitas untuk mencapai program. Tidak semua aktivitas yang dilakukan itu bisa memenuhi target untuk tercapainya program. Oleh karena itu, desain program itu sangat penting. Targetnya apa, kegiatannya apa, supaya nyambung. Jangan kemudian targetnya pengentasan kemiskinan untuk angkatan muda yang pengangguran. Lalu solusinya apa, kegiatannya apa, mencarikan sekolah misalnya. Nah, tentu sekolahnya itu harus sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Harus sekolah yang benar-benar menyediakan bukan hanya ijazah, tetapi keahlian yang dibutuhkan atau keterampilan yang dibutuhkan. Kalau memang keterampilannya itu konkret, ya misalnya di daerah yang mengembangkan daerah pertukangan, ya otomatis sekolahnya harus sekolah kejuruan pertukangan atau kursus pertukangan itu akan lebih mengarah kepada upaya pencapaian program. Ya, jadi desain program itu dalam rangka supaya kegiatan yang dibuat atau kegiatan yang ditata, kegiatan yang dirancang benar-benar mampu memfasilitasi upaya pencapaian program. Nah, jangan sampai kegiatan sudah dilakukan, dana sudah dikeluarkan, tetapi program tetap tidak bisa tercapai karena memang sasarannya tidak tepat. Ya, apa target programnya? Nah, kita kembali kepada hasil pemetaan yang sudah kita lakukan, ya, mengikuti pertemuan sebelumnya. Kita sudah melakukan pemetaan, struktur masyarakatnya seperti apa, kebutuhan dari target sasarannya seperti apa. Kalau masyarakat miskin, miskinnya karena apa? Kalau miskinnya karena geografis, ya karena tinggal di tempat di seberang sungai yang tidak terjangkau atau sulit menjangkau pusat ekonomi, ya kita upayakan untuk pembangunan infrastruktur. Tapi kalau kemiskinannya karena sudah lansia atau karena hambatan fisik, ya disabilitas fisik, maka harus dicarikan kegiatan yang benar-benar mengarah kepada upaya pencapaian target tersebut. Ya, targetnya itu benar-benar sesuai dengan situasi. Makanya pemetaan itu semakin detail, semakin penting supaya kita bisa mengetahui ya, kondisinya seperti apa, yang dibutuhkan apa. Dan yang kedua, setelah targetnya ditentukan, ya, menyediakan lapangan kerja atau mengentaskan kemiskinan atau memberikan fasilitas kepada kelompok difabel, ya, maka mulailah disusun aktivitas, ya, kegiatan, ya, kegiatan ini, kegiatan itu aktivitas, ya, menyusun key action, ya, aktivitas-aktivitas kunci.
bukan program ya, aktivitas-aktivitas kunci. Bagaimana caranya? Nah, ini ada sebuah strategi yang banyak dipakai dan mudah dipahami, yaitu tangga capaian terbalik dengan menggunakan analisis tangga capaian terbalik. Bagaimana tangga capaian terbalik? Analisis ini dilakukan dengan cara memulai menentukan kegiatan dengan melacak apa yang ingin kita capai. Gini penjelasannya. Jadi kalau targetnya adalah ingin menyediakan lapangan kerja bagi generasi muda yang pengangguran. Ya. Target akhirnya apa? Ya, kita mulai dari akhirnya. Akhirnya para pemuda itu mendapatkan pekerjaan. Nah, itu target akhir. Kita mulai dari sana. Lalu kita lacak ke belakang. Sebelum itu apa? Jadi supaya mereka bisa bekerja, apa? Otomatis ada pekerjaannya. Ya, ada pekerjaannya ya. Supaya bisa bekerja ya tentu harus ada lapangan kerjanya. Oleh karena itu dilacak dulu. Lapangan kerja yang paling potensial untuk generasi muda yang ada di daerah tersebut apa? Ya, bekerja di pabrik, buruh, atau wirausaha, ya, membuka servis laptop, servis HP, atau bengkel motor, atau wirausaha yang lain, bertanam bunga atau beternak ikan hias atau binatang-binatang hias yang lain ya, burung. Nah, sekarang kan pencinta burung itu sebuah bisnis yang potensial. Ya, oleh karena itu dipetakan dari akhirnya dulu. Para pemuda mendapatkan pekerjaan. Sebelum itu ya kita harus tahu pekerjaan apa yang ada. Ya, di situ ada pabrik, oke, menjadi buruh. Di situ ada bisnis ikan hias, oke, bagaimana mereka punya bisnis ikan hias. Ya. Lalu sebelum itu apa? Ya, kalau kita putuskan katakanlah menjadi buruh pabrik, ya, pabrik pabrik perakitan elektronik, ya, misalnya begitu. Maka sebelum bisa mendapatkan pekerjaan apa? Nah, tentu mereka punya keterampilan. Punya keterampilan elektronik dulu, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pabrik itu. Sebelum punya keterampilan apa? Harus ada sekolah atau pelatihannya. Nah, sebelum ada sekolah atau pelatihannya apa? Harus ada biayanya. Ya. Dari biaya itu kemudian apa? Ya kita sekarang ini, yang ada sekarang ini. Ya. Jadi cara menyusun analisis tangga capaian terbalik adalah kita mulai dari akhirnya. Dari akhir ke belakang, ke belakang, ke belakang, sebelum itu apa, sebelum itu apa, sebelum itu apa, sehingga key action atau tindakan-tindakan kunci atau aktivitas-aktivitas kunci itu sambung menyambung dan benar-benar tepat sasaran. Tujuan akhirnya para pemuda pengangguran bisa bekerja, menjadi buruh di pabrik. Pabrik apa? Pabrik perakitan elektronik. Oke, sebelum itu yang dibutuhkan apa? Keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan elektronik. Ya. Sebelum punya keterampilan elektronik, apa yang bisa yang harus dilakukan apa? Ya kursus atau sekolah. Untuk bisa kursus atau sekolah harus ada tempat kursus, harus ada tempat sekolah. Untuk bisa menuju ke tempat kursus atau ke tempat sekolah kita butuh biaya. Ya. Maka dari itu kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah mencari biaya supaya para pemuda itu bisa kursus atau menyediakan kursus yang tanpa biaya. Ya. Dari situ jelas. Mulainya dari mana? Karena kita tahu urut-urutan mulainya itu nantinya akan menuju kepada hasil akhir yang ingin kita capai. Kita kumpulkan modal untuk para pemuda itu bisa kursus atau sekolah. Atau menyediakan kursus secara gratis. Nah, setelah kursusnya ada, lalu mereka menjalani kursus selama beberapa bulan, sampai mereka punya keterampilan. Setelah mereka punya keterampilan, mereka diberi sertifikat atau ijazah,
Nah, dengan ijazah itu mereka bisa melamar ke pabrik. Ya, jadi eh, analisis capaian tangga terbalik adalah upaya untuk memetakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan program ini dari akhir, ya, dari akhir ke depan, ke depan, ke depan. Ini bisa dipakai untuk semua jenis program. Ya, pengentasan kemiskinan untuk keluarga tidak mampu misalnya, karena isinya orang-orang lansia. Nah, target akhirnya apa? Target akhirnya kebutuhan lansia itu ekonomi, kesehatan, sosial terpenuhi. Kebutuhan ekonominya apa? Ya, misalnya, kalau makan minum sudah, mungkin tambahan gizi yang belum. Oke, berarti tinggal gizi. Lalu secara sandang apa yang dibutuhkan? Pakaian keseharian mungkin sudah, tapi pakaian untuk bisa beraktivitas di luar, mau ke pengajian, mau ke nikahan, itu yang masih belum layak sehingga terganggu untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat luas. Nah, ini yang harus kita petakan. Untuk bisa mendapatkan itu dari mana? Nah, apakah kita punya program dari pemerintah? Pemerintah punya program nggak terkait dengan ini? Urut-urutannya bagaimana? Oke, kita urutkan dulu. Kebutuhan ekonominya itu ekonomi gizi tambahan ya karena sudah lansia. Lalu kebutuhan sosialnya apa? Pakaian yang layak untuk tampil di masyarakat. Nah, gizi tambahan ini didapatkan dari mana? Dari suplemen, ya, vitamin atau apa. Vitaminnya didapatkan dari mana? Beli atau tanaman-tanaman apotek hidup. Nah, itu nanti kita mulai dari situ. Kalau bisa apotek hidup, kita bantu untuk menanam apotek hidup sehingga mereka bisa mendapatkan gizi tambahan dan bisa beraktivitas lebih lebih teratur. Kemudian kalau tidak ada apotek hidup, ya kita beli. Dari mana uangnya? Nah, ini yang kemudian perlu kita pikirkan. Dari mana kita memulai, kita mencari uangnya dulu. Ya. Kalau persoalan sosial tadi itu, pakaian atau fasilitas yang lain, misalnya dari mana kita dapat apa itu pakaian? Pakaiannya jenis apa? Ya pakaian formal biasa. Dari mana itu kita dapat? Apakah ada yang bisa membuat sendiri? Ataukah kalau mereka bisa membuat sendiri ya kita sediakan alatnya. Atau kita carikan tempat di mana mereka bisa membuat itu, kita pinjamkan alat. Kalau tidak ada ya kita beli. Ya. Apakah beli itu baru ataukah beli itu bekas pantas pakai? Ya karena pakaian pantas pakai itu sebenarnya sesuatu yang tidak apa-apa. Banyak orang yang eh, me- tidak lagi menggunakan pakaian meskipun itu masih baru dengan berbagai alasan ya. Karena pengen ganti gaya, karena ukuran yang sudah tidak sesuai, dulunya kurus sekarang jadi tidak kurus, dulunya tidak kurus sekarang menjadi kurus ya itu banyak alasan. Atau karena pindah tempat dan merasa repot harus membawa, ditinggal gitu ya. Dan itu umum di mana-mana. Saya misalnya kalau tinggal di luar negeri nggak pernah beli baju baru, mahal ya. Beli baju bekas pantas pakai. Banyak toko-toko yang menjual pakaian pantas pakai. Di Indonesia memang sayangnya jarang. Tapi itu adalah upaya yang bisa kita lakukan, ya, memberikan bantuan pakaian pantas pakai pada keluarga-keluarga prasejahtera, ya, keluarga miskin, ya, terutama manula, supaya mereka bisa tampil layak, tampil percaya diri di masyarakat. Ya, ini adalah upaya pemetaan. Akhirnya apa? Sebelum itu apa? Sebelum itu apa? Sebelum itu apa? Sampai pada kondisi kita terkini. Dengan demikian, kita tahu mulainya dari mana. Nah, karena kalau tidak begitu, kita akan bingung. Kita mulainya dari mana dulu? Ya, dengan menggunakan analisis tangga capaian terbalik, kita akan tahu tujuan akhirnya apa, mulainya dari mana. Ya. Kemudian tadi kalau sudah awalnya dari sini, fasilitasnya dari mana? Biayanya dari siapa? Ya, kalau harus menyediakan tempat kursus, siapa yang punya kursusan? Pemerintah punyakah? Atau kalau tidak kita harus bayar kemana? Kemana cari duitnya?
gitu ya. Untuk menyediakan pakaian pantas pakai untuk keluarga miskin lansia, pakaiannya dari mana? Nah, ini fasilitas dan pembiayaan. Pada pertemuan berikutnya kita sudah memetakan potensi solusi. Nah, kita harapkan dari situ kita sudah punya data. Programnya pemerintah apa? Ya, program sosial itu apakah BLT ya, bantuan langsung tunai. Nah, itu fleksibel, bisa kita gunakan macam-macam. Tapi kalau tidak ada, apa yang mesti kita lakukan? Menggalang dana dari anggota masyarakat. Misalnya ya, identifikasi kapasitas masyarakat. Masyarakat itu punya kemampuan apa saja? Apakah ada agnia di situ, ada orang kaya di situ? Apa yang bisa kita minta dari orang kaya tersebut? Uangkah atau fasilitaskah? Ya, atau di situ ada sekolahan? Ya, identifikasi program alternatif. Ya. Banyak program yang sebenarnya kita bisa numpang tanpa mengeluarkan biaya. Misalnya di kampung kita ada banyak pemuda-pemuda pengangguran. Kemudian tidak jauh dari tempat kita ada sekolah tinggi teknik misalnya, atau sekolah tinggi perhotelan, atau sekolah tinggi apa. Kita bisa mengajukan proposal kepada pimpinan dari perguruan tinggi tersebut atau sekolah tersebut, supaya pemuda-pemuda kita boleh mengikuti beberapa kelas yang praktis-praktis saja. Ya, misalnya surfing ya, kalau perhotelan mungkin akan banyak yang bisa keterampilan yang sifatnya teknis ya. Atau misalnya fakultas teknik kita bisa minta mengikuti atau kita minta bantuan mahasiswa-mahasiswa senior melakukan pelatihan ya, dengan biaya yang jauh lebih murah. Ya, pengalaman saya numpang program itu adalah cara yang paling efektif. Ya, tentu nanti strateginya adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya, di sekitar kita ya, bisa pemerintah, bisa masyarakat, ya, dunia swasta. Ya, kalau ada pabrik kita belum bisa bekerja, kita minta magang dulu ya, perusahaan itu karena dekat dengan tempat kita mintakan untuk menyediakan tempat magang. Ya nggak usah digaji atau ya digajinya minim lah. 30% ya, hanya sekedar untuk transport atau uang makan itu saja, sampai mereka punya kemampuan. Setelah punya kemampuan baru dibayar penuh. Itu tergantung desain program yang kita buat. Dan desain program yang kita buat itu akan lebih efektif kalau data yang kita buat di awal ya, pemetaan sosialnya, pemetaan kebutuhannya, pemetaan potensinya itu detail. Semakin detail pemetaan bisa kita buat, semakin bagus program yang bisa kita bikin. Nah, dari sini. Kita lihat program pemerintah apa saja. Pemerintah itu bisa pemerintah desa punya dana. Bisa pemerintah kecamatan, bisa pemerintah kabupaten. Ya. Informasi itu menjadi penting, dicari semaksimal mungkin. Lalu masyarakat. Kita lihat masyarakat itu siapa yang punya uang, siapa yang punya keterampilan, siapa yang punya jaringan. Itu adalah potensi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, identifikasi program alternatif. Ya, seperti saya bilang tadi itu. Ada apa di sekitar kita, apa yang bisa kita kerjasamakan. Gitu ya. Karena intinya kerjasama itu akan bisa kita bangun kalau kedua belah pihak atau ketiga belah pihak merasa diuntungkan. Jadi bagaimana pinter-pinternya kita mencari apa yang kira-kira bermanfaat untuk mereka. Ya, apakah itu promosi ataukah itu pelayanan kepada masyarakat, hubungan baik dengan masyarakat. Kalau perusahaan bisa menyediakan tempat magang, maka mereka akan mendapatkan apresiasi oleh masyarakat. Masyarakat akan ikut menjaga stabilitas, ketentraman, produktivitas dari perusahaan tersebut. Itu menguntungkan mereka. Ya, selalu ada potensi-potensi kerjasama, potensi-potensi membuat kegiatan yang saling menguntungkan. Oke, dan yang terakhir ada istilah manajemen resiko. Setiap program itu isinya tidak hanya kemungkinan berhasil, ya, tetapi juga ada kemungkinan tidak berhasil. Nah, manajemen resiko itu adalah upaya untuk mengantisipasi seandainya programnya gagal, seandainya salah satu kegiatannya tidak berhasil.
Ya kalau berhasil semua oke lah, alhamdulillah, syukuran. Tapi seandainya ada satu program yang tidak berhasil, ada satu kegiatan yang tidak berhasil, bagaimana? Nah, ini sebelum kegiatan dilaksanakan, maka kita bisa membuat identifikasi faktor yang mungkin mengganggu program. Ya, untuk penyediaan kursus para pemuda pengangguran tadi itu, oke kita bekerja sama dengan lembaga kursusnya milik pemerintah. Nah, itu target pertama. Kalau seandainya tidak, di tengah jalan putus, alternatifnya apa? Ya, itu semua harus dipikirkan. Sehingga ketika terjadi persoalan, tidak mandek di tempat. Atau kursus yang berbayar, ya milik swasta. Anggarannya dari mana? Anggarannya dari pemerintah desa. Harus ada identifikasi alternatif. Seandainya pemerintah desa pada tahun kedua, ketiga menghentikan bantuan, dari mana anggaran alternatifnya? Sumber alternatifnya. Atau kalau pemerintah desa mengalami keterlambatan pembayaran, pemberian bantuan, kemana mencari alternatif sementara? Ya, semua itu harus diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mungkin mengganggu, baik pada sisi program, pada sisi kegiatan. Bagaimana kalau penyelenggaranya tiba-tiba sakit? Nah, siapa yang akan mengkoordinir? Bagaimana kalau terjadi situasi darurat ya? Makanya apakah daerah itu rawan banjir, apakah rawan gempa atau rawan longsor, itu semua diantisipasi. Sehingga ketika terjadi sesuatu, kita sudah punya skenario alternatif. Ada ini, oh kemarin alternatifnya ini. Oh kalau ada ini alternatifnya begini. Ya, sehingga program tetap berjalan, program bisa sustainable. Ya, kalau mengikuti gambar yang ada di kanan ini, program itu adalah upaya untuk memperbaiki sesuatu. Nah, kita harus melacak apa yang membuatnya tidak baik. Kita pelajari, kita buatkan kegiatan untuk mengubah sebab tadi itu yang belum ada menjadi ada, yang belum bagus menjadi bagus, yang belum bisa menjadi bisa, sehingga efeknya adalah hasil dari program yang kita ingin ubah. Begitu ya. Jadi desain program kita harus bisa membedakan antara program dan kegiatan, lalu penentuan target, penentuan aktivitas, pemilihan pencarian fasilitas dan pembiayaan, lalu ada manajemen risiko. Semua ini akan menjadi bagus kalau pendataan yang kita lakukan itu bagus. Ya, demikian. Terima kasih. Kita ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.